Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Al-Qudus pada pagi hari ini sayang? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dan terus semangat dalam belajarnya ya nak ya. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2020. Maaf ya sayang ya, di sini eh, salah ketikan karena Ustazah mau perbaiki di laptop, tidak tersambung-sambung nih datanya. Jadi Ustazah perbaiki di sini aja ya. Hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2020 kita akan belajar tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan rumah, pembelajaran pembelajaran 1, 2, dan 3 ya sayang ya. Nanti kalian buka pada halaman 87 ya nak ya. Oke, sebelum mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak soleh dan soleha, siapa yang sudah mengerjakan BLP pada pagi hari ini? Ya, nanti BLP-nya dikerjain ya nak ya. BLP-nya dikerjakan, lalu sholat duha, terus berkata sopan, berkata baik, lalu jangan lupa sarapan pagi ini ya. Oke, gimana hari ini Uminya lancar? Ya, kita sudah melaksanakan UMI ya kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian dipermudah dalam belajar UMI-nya ya dan cepat naik jilid, oke? Oke, lanjut ya sayang ya. Kita mulai belajar pada pagi hari ini. Kita akan membahas yang pertama, membaca cerita dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan. Jadi, membaca cerita kita jangan hanya membaca saja nih, nanti membaca dan perhatikan nih tanda baca dan ejaannya yang benar ya. Yang kedua, mengelompokkan dan menuliskan benda-benda atau ciri-ciri arti kata dan membuat kalimat. Yang ketiga, identifikasi bahan alam untuk karya seni. Selanjutnya, menyelesaikan soal cerita pembagian. Lanjut, menceritakan aturan di tempat wisata dan gerakan menekuk dalam permainan estafet. Oke sayang. Oke, diperhatikan ya nak ya. Membaca cerita dengan memperhatikan tanda baca dan eja ya, dan ejaannya ya. Berkunjung ke kebun binatang. Nah, siapa nih teman-teman yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Seru ya di sana ya, banyak apa aja ya. Oke, kita baca ceritanya dulu ya sayang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman-teman kelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun hewan ya, atau kebun binatang. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, senang gak kalau kita lihat hewan-hewan banyak di kebun binatang? Senang ya, pasti senang ya. Oke, lanjut ya. Perhatikan cara penggunaan tanda baca berikut. Nah, perhatikan dulu ya sayang ya. Yang pertama nih, ada tanda apa nih? Yuk kita baca bersama-sama yuk. Yang pertama ada tanda koma. Tanda koma itu apa sih nak? Ayo, siapa yang tahu tanda koma itu seperti apa? Nah, tanda koma itu seperti titik tapi ada ekornya sedikit melengkung ya. Oke, kita baca. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, koma, jeruk, koma, dan alpukat di pasar, titik. Ya, yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contoh,
Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan, titik. Oke. Yang kedua, tanda titik. Ayo, siapa yang tahu titik itu seperti apa? Titik ya. Titik itu yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Titik tuh ya, tanda titik seperti itu ya nak ya. Contohnya, hari sudah sore, koma, waktunya pulang, titik. Nomor 2, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang ya. Lihat titik, pensil yang dibeli Adi harganya Rp 2.500,00 titik. Huruf kapital yang pertama, huruf kapital untuk awal kalimat. Oke. Contoh, cuaca hari ini sangat cerah, titik. Ya. Nomor 2, huruf kapital untuk penulisan nama orang, koma, hari, koma, bulan, koma, dan agama, titik. Ya, contohnya, bulan Maret lalu, koma, Dimas dan Nina membeli buku. Hari ini adalah hari Jumat, titik ya. Jadi untuk penulisan huruf kapital nih, huruf yang awalnya huruf besar ya, dia untuk nama bulan ya, terus nama hari, agama, dan nama orang ya nak ya. Oke ya. Jadi misalnya contoh, misalnya nama kelas Al-Mukmin, misalnya kelas Al-Qudus, kelas Al-Qudus misalnya Rayyan ya. Rayyan pergi ke kantor misalnya, atau Rayyan bermain mobil-mobilan ya. Berarti R-nya itu besar, R-nya saja yang besar. Rayyan bermain misalnya di lapangan ya. Atau Fabian membantu ibu, F-nya saja yang besar. Selanjutnya kecil ya tulisannya, bukan tulisan yang besar ya sayangnya, tapi hurufnya menggunakan huruf kapital. Misalnya pada hari Rabu, padanya P-nya besar karena P-nya itu di awal kalimat ya, awalnya huruf yang di depannya itu besar. Pada bulan Agustus, A-nya besar karena nama bulan ya. Pada bulan Agustus, hari Minggu, M-nya besar ya sayang. Pada bulan Agustus hari Minggu, misalnya Nina dan teman-temannya akan pergi berwisata. Huruf N-nya besar, nama Nina karena itu nama orang. Seperti itu ya sayang ya. Contohnya ya, kita menempatkan huruf kapital di mana saja tadi ya, penulisan nama orang, nama hari, bulan, dan agama ya. Jangan lupa juga yang tadi tanda titik dan tanda komanya ya nak ya. Oke lanjut. Nah, mereka sedang jalan-jalan nih ke agrowisata. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata, titik ya. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kesehatan. Ya, Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Oke. Peraturan berkunjung ke agrowisata, apa aja nih peraturannya? Perhatikan nih peraturan itu. Yang pertama, siswa berkumpul pada pukul 06.00 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 06.30. 2. Seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam.
Tidak boleh ya anak-anak ya. Yang ketiga, selama di perjalanan seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dimanapun kita berada, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di tempat wisata, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya sayang ya. Oke, lanjut ya. Ayo mengamati, ayo kita amati dulu nih bersama-sama nih. Saat berkunjung ke agrowisata, Nina menemukan benda selain buah-buahan. Ayo perhatikan benda-benda yang ditemukan Nina berikut. Pertama, ada apa nih? Ada tempat sampah ya. Yang kedua, ya air mineral ya di aqua. Yang ketiga, jus. Yang keempat, apa ini yang keempat? Makanan ya. Yang kelima, gantungan. Yang keenam, timbangan. Yang ketujuh, sendal. Yang kedelapan, topi. Sekarang tuliskan nama benda-benda tersebut, tuliskan pula ciri-cirinya. Contoh, tempat sampah berbentuk tabung. Warnanya berwarna, dapat menampung sampah. Ya. Bisa ya sayang ya. Lalu, bahan alam yang bisa digunakan untuk karya seni antara lain yang pertama daun, yang kedua pasir, ketiga kulit telur, keempat kulit kerang, yang kelima biji-bijian, yang keenam ranting pohon. Nih bisa dibuat karya juga ya. Ayo berhitung. Nah, kita berhitung dulu nih. Kamu sudah mempelajari perkalian dengan bilangan 1. Bagaimana jika membagi bilangan dengan 1? Perhatikan uraian berikut. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Dapat ditulis 3 dibagi 1. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? 3 dibagi 1 berarti 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sampai hasilnya 0 ya sayangnya. Ada 3 kali pengurangan, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Tetap 3 ya sayang ya. Kalau dibagi 1, 3 dibagi 1, 10 dibagi 1, 5 dibagi 1, hasilnya sama ya sayang ya. Sama angka yang ada di depannya. Lanjut. Sekarang bagaimana jika membagi dengan bilangan yang sama? Perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Bentuk pengurangan berulang, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ada 1 pengurangan sampai habis, artinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hasil pembagian 1 bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Contoh, ada 10 pensil di rumah. Pensil tersebut akan ditempatkan ke dalam 10 tempat pensil sama banyak. Bentuk pengurangan berulang, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Ada 1 pengurangan sampai habis, berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kalau 10 dikurang 10 sama dengan 0, habis ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Atau 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau 2 dibagi 1 sama dengan 2. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Tetap ya. Oke, lanjut. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Coba berapa kotak ya? Simak baik-baik ya anak soleh dan soleha ya. Mula-mula kita bagi 20 kue ke dalam beberapa kotak. Dengan setiap kotak berisi 5 kue. Hitunglah dengan cara pengelompokan.
Hitunglah dengan cara pengelompokan. Lihat ya. Nih kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bentuk pembagian yaitu 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nih ya. Dia ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok ya sayang ya. 4 kelompok. Lalu mendapatkan 5 kue ya. Coba kita perhatikan lagi. 4 kotak kue dibagikan kepada Nina dan Adi. Lihat bentuk pembagiannya yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Nina dan Adi masing-masing mendapat 2 kotak kue sayangnya nih. Ada 2 kan? Nih 4 nih. 4 kotak, orangnya ada 2, berarti satu orang mendapat 2 kotak. 2 kotak ini isinya 10 karena satu kotak ini isinya 5. 5 ditambah 5 10, 5 ditambah 5 10 gitu ya sayang ya. Gerakan menekuk dalam permainan estafet. Perhatikan, gerakan menekuk tubuh, yang kedua gerakan menekuk tangan dan kaki. Nih lihat ya gerakannya sayang ya. Bermain estafet. Oke, selesai ya sayang pelajaran pada hari ini. Kita akan mengerjakan latihan hari ini buku tematik halaman 91, 95, dan 99. Terima kasih ya anak soleh dan soleha, kalian sudah menyimak video Ustazah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dipermudah dalam belajar ya sayang ya. Mohon maaf ya apabila kalian sedang menyimak video ini banyak iklan-iklan gitu. Ustazah lupa mode datanya. Oke, terima kasih banyak anak soleh dan soleha. Jangan lupa sholatnya, BLP-nya, dan baca uminya ya sayang ya. Oke, selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selamat mengerjakan. Semangat selalu ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.